Ya, Langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari FRI 032. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang materi keramik, polimer, dan komposit. Nah, sebelum kita presentasi, kita akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Di sini ada Lintang Cinta Aulia, saya Raski Ramadan, dan juga ada Ibadur Rahman Nadif. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian keramik yaitu berasal dari bahasa Yunani, keramikos yang artinya suatu bentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Keramik merupakan senyawa unsur logam dan bukan logam. Pembentukan bahan keramik yaitu struktur kristal keramik terdiri dari berbagai ukuran atom yang berbeda atau minimal terdiri dari dua jenis unsur, yang merupakan salah satu yang paling kompleks dari semua struktur bahan. Ikatan antara atom-atom ini umumnya ikatan kovalen, yaitu berbagi elektron di antara atom-atom yang berikatan, ataupun ionik, yang dimana terjadi transfer elektron dari satu atom ke atom lainnya, dan ikatan antara ion saling bermuatan. Sehingga dengan adanya kedua ikatan ini, maka kuat. Campuran jenis ionik dan kovalen tergantung pada perbedaan keelektronegatifan. Ikatan ini jauh lebih kuat daripada ikatan logam. Akibatnya sifat-sifat seperti kekerasan dan ketahanan panas dan listrik secara signifikan pasti akan lebih tinggi keramik daripada logam. Kemudian kita membahas impurity atau pengotoran pada keramik, yang dimana elektroneutrality merupakan keadaan ketika terdapat ion muatan positif sama dengan ion muatan negatif elektrolitnya sehingga muatannya seimbang. Dengan begitu elektroneutrality itu harus dijaga. Atom impurity bisa membentuk solid solution pada keramik sama halnya seperti pada logam. Impurity bisa berbentuk substitusi atau interstisi. Di sini merupakan contohnya yaitu NaCl, dan berikut kita dapat mensubstitusionalkan kation dan anionnya. Kemudian ketidaksempurnaan pada keramik. Yang pertama itu terdapat cacat titik, yang dimana terdapat cacat interstisi yang merupakan cacat karena atom kation atau atom bermuatan positif menempati tempat antara dua atom. Kemudian interstisi biasanya tidak diamati untuk anion atom bermuatan negatifnya karena anion relatif besar terhadap situs interstisi. Yang kedua, cacat vakansi merupakan cacat karena kosongnya atom kation dan anion pada posisi tertentu. Kemudian yang ketiga itu ada defek atau cacat Frenkel, adalah cacat yang disebabkan oleh gabungan pasangan cacat kation, interstisi, dan kation vakansi. Kemudian yang terakhir itu ada cacat Scotty, adalah cacat yang disebabkan oleh gabungan pasangan cacat kation vakansi dan anion vakansi. Berikut merupakan contoh gambar penjelasan yang saya jelaskan tadi, yang dimana kation interstitialnya itu terdapat penggabungan, kemudian terdapat kation vakansinya, terus ini anion vakansinya, kemudian ini defek Schottky-nya, kemudian Frenkel defeknya. Kemudian sifat mekanik keramik. Sifat mekanik dasar bahan keramik adalah kuat, kaku atau keras, dan ketas atau yang biasa disebut dengan brittle, dengan ketangguhan dan keuletan yang rendah, sehingga keramik merupakan suatu material yang mudah mengalami kerapuhan. Hal ini dikarenakan keramik sulit mengalami deformasi plastis, sulit menyerap tegangan, gaya dan tegangan yang terlalu besar diterapkan. Ketas merupakan kecenderungan untuk patah secara tiba-tiba tanpa munculnya tanda-tanda terlebih dahulu. Patah getas biasanya terjadi dengan ditandai penjalaran retak yang lebih cepat dibandingkan patah ulet dengan penyerapan energi yang lebih sedikit, serta hampir tidak disertai dengan deformasi plastis.
Retak yang terjadi pada keramik adalah melewati butir, transgranular, dan pada bidang yang kerapatan atomnya paling tinggi. Secara teoritis, kekuatan keramik juga harus lebih tinggi dari logam karena ikatan atom kovalen dan ionik lebih kuat dari ikatan logam, sehingga menahan deformasi plastis secara menyeluruh sampai material itu patah. Kemudian terdapat dislokasi yang merupakan suatu pergeseran atau pergerakan atom-atom di dalam sistem kristal logam akibat tegangan mekanik yang dapat menciptakan deformasi plastis. Apabila ikatan semakin ionik, maka gerakan dislokasi akan sulit dilakukan sehingga dibutuhkan energi yang lebih besar untuk mematahkan benda uji. Keramik pada temperatur ruang akan patah sebelum terjadinya deformasi, dikarenakan masih ada mekanisme deformasi plastis. Dislokasi tidak bergerak dengan tingkat kemudahan yang sama pada semua bidang dan arah kristalografi. Terdapat bidang yang lebih disukai, yaitu bidang slip, dan arah yang diinginkan, yaitu arah slip. Sehingga terdapat beberapa sistem slip, yaitu kombinasi dari bidang slip dan arah slip. Perilaku tegangan-regangan keramik brittle biasanya tidak ditentukan oleh gaya uji tarik. Kekuatan tarik daya dari keramik hanya 1/10 dari kekuatan tekanannya. Selain itu, terdapat 3 alasan lainnya. Yang pertama, sulit untuk mempersiapkan dan menguji spesimen yang memiliki geometri yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua itu sulit untuk menggenggam bahan yang mudah rapuh tanpa mematahkannya. Dan yang terakhir itu, keramik gagal setelah hanya sekitar 0,1% tekanan. Oleh karena itu, uji banding transversal akan lebih cocok dan paling sering digunakan melakukan tes pengendalian seperti menggunakan batang yang memiliki jenis A, penampang lingkaran atau persegi panjang yang akan dibengkokkan sampai patah menggunakan 3 atau 4 titik teknik pemuatan. Kemudian yang di sebelah kanan itu merupakan gambar kurva stress-strain-nya. Kemudian pada gambar atas terdapat yang bagian A itu uji lengkung sering digunakan untuk mengukur kekuatan bahan kertas. Kemudian pada gambar B-nya merupakan refleksi yang diperoleh. Kemudian terdapat curve strain pada aluminium oksida dan gelas, yang dimana merupakan hubungan tegangan dan regangannya adalah linear. Kemudian terdapat klasifikasi ion bahan keramik, yang dimana terbagi menjadi 6 kelompok besar. Yang pertama itu glazes atau kaca. Kemudian terdiri composite, reinforced, kemudian containers atau household. Kemudian yang kedua itu clay product, terdiri dari whiteware dan struktural. Yang ketiga itu refractories, terdiri dari brick for high T furnace. Kemudian yang keempat itu ada terdiri dari sandpaper, cutting dan polishing. Kemudian yang kelima ada semen, terdiri dari kuas dan struktural. Dan yang terakhir itu advanced keramik, yang terdiri tors, valves, bearings, sensor. Kemudian ini merupakan gambar untuk pengaplikasian bahan keramik yang dimana terdapat bisa dijadikan sebagai alat pemotong, komponen mesin jet, implan pinggul, kemudian bisa dijadikan sebagai aplikasi listrik dan elektronik yang terdiri dari isolator, induktor, kapasitor, resistor, magnet, dan piezoelektrik. Kemudian di sini merupakan metode fabrikasi keramik. Yang pertama itu terdapat blowing of glass bottle. Penjelasan dari gambar ini merupakan dari sekumpulan kaca mentah berbentuk tabung atau yang disebut dengan parison. Dalam bentuk sementara akan diekstrusi atau dibentuk dengan menekan secara mekanis pada panas untuk memastikan
permukaan dapat mengurangi penampang atau menghasilkan bentuk penampang yang diinginkan. Potongan ini dimasukkan ke dalam cetakan atau blow dan dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan kontur cetakan oleh tekanan tinggi yang dapat diciptakan dari gas semburan udara. Hal itu dapat mengakibatkan parison terjepit dan terbentuk sesuai dengan bentuk rongga cetakan, kemudian produk didinginkan dan dikeluarkan dari cetakan. Kemudian terdapat pressing, yang dimana pengepresan digunakan dalam pembuatan potongan-potongan yang relatif berdinding tebal seperti piring dan gelas. Potongan kaca akan dibentuk dengan aplikasi tekanan dalam cetakan besi cor atau yang disebut dengan baja berlapis grafit supaya mendapatkan bentuk yang diinginkan. Cetakan ini biasanya dipanaskan untuk drawing, yang dimana saat kaca dibentuk dalam operasi menggambar yang agak canggih, gelas cair terkandung dalam ruang pemanas platinum, serat dibentuk dengan menarik gelas cair melalui banyak lubang kecil di dasar ruang, viskositas kaca yang sangat penting, yang dimana lembaran pengecoran dapat ditingkatkan secara signifikan dengan menghapuskan lembaran yang tersebut perlahan akan didinginkan dan selanjutnya dipanaskan dengan anil. Berikut gambaran merupakan dari sheet forming. Kemudian di sini terdapat powder pressing. Pada proses ini keramik dapat dibentuk dengan serbuk dan kemudian dimasukkan ke dalam cetakan dan akan diberi tekanan untuk mendapatkan padatan. Teknik ini menghasilkan toleransi dimensi yang lebih baik dan kapasitas produksi massal. Terdapat dua kategori, yaitu yang pertama uniaxial pressing, yang dimana merupakan padatan dibentuk dari serbuk yang dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian axial. Nah, di sini arahnya itu dilakukan secara searah, berbeda dengan isostatic pressing yang bukan tidak hanya satu arah tetapi dari segala arah. Kemudian terdapat tape casting untuk membuat lembar mencapai ketebalan 0,1 hingga 2 mm. Banyak digunakan untuk aplikasi kapasitor, multilapis maupun sirkuit. Kemudian terdapat selip yang dimana merupakan partikel keramik tersuspensi dalam media cair atau organik. Di sini mengandung pengikat dan pemlastis. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya bernama Oke, baik. Di sini selanjutnya ada metode fabrikasi keramik yang dimana itu ada 3 kategori. Yang kategori pertama adalah forming techniques. Yang sini langsung aja ada metode slip casting. Slip casting itu adalah proses ekonomis yang digunakan untuk menghasilkan banyak bentuk rumit dari bahan dasar keramik. Nah, slip casting sendiri boleh di slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Nah, slip casting sendiri itu dibagi menjadi dua, itu ada drain casting sama solid casting. Untuk drain casting sendiri adalah proses slip casting dengan variasi drain. Ini adalah variasi slip casting yang sangat umum digunakan. Oke, selanjutnya. Next slide. Nah, cara tekniknya, bukan yang tadi sebelumnya. Nah, tekniknya sendiri ini ada beberapa cara, maksudnya beberapa tahap. Yang pertama ini diperlukan cetakan terbuat dari gips. Setelah itu isi cetakan dengan slip. Setelah slip dibuang, cetakan akan dibiarkan mengering. Setelah itu buka cetakan dengan ditarik secara perlahan-lahan. Boleh next slide. Nah, selanjutnya di sini ada solid casting. Proses solid casting ini sebenarnya hampir sama proses drain casting, tapi yang membedakan dari kedua proses ini adalah pembuangan sisa slipnya. Pada solid casting ini tidak ada slip yang dibuang gitu. Boleh lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada hydroplastic forming, yang dimana ini adalah teknik yang paling umum adalah ekstrusi, di mana massa keramik plastis kaku ditekan melalui lubang die yang memiliki luas penampung geometri yang diinginkan. Proses ini sama seperti proses ekstrusi pada logam.
Setelah itu juga bata, pipa, blok keramik, dan ubin adalah produk-produk yang umumnya dibuat dengan hidroplastik forming. Lanjut. Itu bisa dibuat dengan cara keramik plastis ditekan melalui die dengan menggunakan bor yang digerakkan oleh motor. Biasanya udara dihilangkan dari dalam vacuum chamber yang untuk meningkatkan densitas. Kolom internal yang hollow pada hasil ekstrusi didapatkan dengan memasukkan profil yang diinginkan ke dalam die. Bisa dilihat di gambar yang telah tertera di layar. Lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada cementation. Itu adalah pengerasan pasta-pasta yang dibentuk dengan mencampurkan bahan semen dengan air, membedakan geografi fisik dari geografi manusia. Boleh, next slide. Selanjutnya, di sini kita akan membicarakan tentang polimer, di mana itu adalah material berbentuk rantai molekul panjang dan berulang. Hasil ini didapatkan dari proses bernama polimerisasi. Ada berbagai macam polimer dan juga selain itu karakteristiknya pun berbeda-beda gitu. Semuanya tergantung dari sifat molekul yang membentuk serta juga bagaimana proses pembentukannya. Nah, ini ada contoh polimer yang pertama. Itu adalah polietilena atau PE, bisa dilihat di layar. Itu adalah polimer sintesis yang dihasilkan dari proses polimerisasi monomer etilena. Polietilena memiliki sifat yang fleksibel dan resisten terhadap aliran listrik dan paparan kimia. Next slide. Selanjutnya contoh yang kedua di sini ada polyvinyl klorida atau PVC. Itu adalah polimer urutan ketiga dalam hal pemakaian di dunia setelah polietilena dan polipropilena. Polimer yang satu ini sering digunakan sebagai bahan bangunan karena sifatnya yang relatif murah, tahan lama, dan juga mudah dirangkai. Next slide. Yang ketiga di sini ada polipropilena atau PP, bisa dilihat di layar. Polipropilena merupakan polimer termoplastik yang diproduksi dari hasil polimerisasi atas monomer propilena. PP sendiri ini cenderung juga kaku, namun lebih kuat jika dibandingkan dengan tipe plastik yang lainnya. Karena plastik ini sering digunakan sebagai karung plastik, tali, maupun botol plastik. Next slide. Selanjutnya di sini saya akan membacakan tentang sifat struktural dan kimia umum polimer. Yang pertama itu adalah termoplastik. Itu adalah polimer yang biasa dileburkan ulang lewat proses pemanasan menjadi bentuk semula. Produksi termoplastik ini biasanya dimulai dengan pembentukan menjadi biji plastik. Kemudian dipanaskan dan dibentuk menjadi berbagai macam produk industri dan produk komersial. Biasanya beberapa termoplastik yang cukup dikenal antara lain ada tadi polietilena, polipropilena, polyvinyl klorida, polistirena, nilon, dan polikarbonat. Next slide. Nah, di sini sifat yang kedua ada termoset. Itu beda sama termoplastik yang tadi karena polimer yang masuk pada kategori ini tidak bisa dikembalikan menjadi bentuk semula. Plastik termoset biasanya diproduksi dan dibentuk pada saat yang bersamaan. Termoset pada umumnya dibentuk dengan metode pemanasan dan langsung menjadi produk akhir. Nah, plastik yang termasuk dalam termoset antara lain ini adalah akrilik, poliuretana, melamin, silikon, dan epoksi. Next slide. Selanjutnya ini ada metode-metode dalam fabrikasi polimer, ada film and fibers, forming techniques, dan 3D printing. Boleh next slide. Untuk teknik dalam forming, di sini ada transfer molding. Itu adalah proses pencetakan di mana bahan termosetting dimasukkan ke dalam ruang tepat di depan rongga cetakan. Nah, di tempat tersebut bahan dipanaskan, lalu tekanan kemudian diterapkan supaya memaksa polimer mengalir ke dalam cetakan panas. Boleh next slide. Selanjutnya di sini ada blow molding. Itu adalah suatu metode mencetak benda kerja atau produk berongga dengan cara meniupkan atau menginjeksikan udara dengan tekanan tertentu ke dalam suatu material. Nah, pada umumnya material yang digunakan ini berupa plastik. Bisa dilihat di layar untuk metode realitanya. Boleh next slide. Selanjutnya ada injection molding. Itu ada metode pembentukan material termoplastik yang dimana material meleleh karena pemanasan diinjeksikan oleh plunger ke dalam cetakan yang didinginkan oleh air sehingga mengeras. Boleh lanjut.
Selanjutnya di sini ada melt spinning. Melting spinning ini adalah pemintalan yang dilakukan dengan memasukkan polimer padat atau chip yang akan meleleh. Kemudian dilelehkan chip akan didorong oleh pompa gigi ke arah spinneret, kemudian serat-serat keluar melalui lubang spinneret. Pada saat mengeluarkan serat melalui proses pendinginan dengan udara dingin sehingga serat akan memantapkan ketika proses pendinginan tidak menggunakan oksigen, melainkan menggunakan gas nitrogen agar tidak terbakar. Boleh, next slide. Oke, selanjutnya ada stereolitografi. Nah, stereolitografi printing atau yang bisa disingkat SLA adalah salah satu teknik cetak 3 dimensi tertua yang pernah dikembangkan. Proses manufaktur adiktif ini digunakan dengan menggunakan bahan resin, cetak 3 dimensi, dan proses kimia. Selanjutnya ada fused deposition modeling. Fused deposition modeling atau fused filament fabrication adalah proses pembuatan adiktif yang termasuk dalam kelompok material extrusion dalam FDM. Sebuah objek dibentuk dengan cara melelehkan material atau resin lalu ditempatkan lapisan demi lapisan sehingga membentuk sebuah objek yang diinginkan. Next. Nah, selanjutnya ada polyjet. Polyjet bekerja dengan mengalirkan bahan fotopolimer dalam lapisan ultra tipis ke platform pembuatan. Setiap lapisan fotopolimer disembuhkan dengan sinar UV segera setelah disemprotkan, menghasilkan model yang sepenuhnya sembuh yang dapat ditangani dan digunakan segera tanpa pasca perawatan. Nah, selanjutnya ada clip atau biasa disebut continuous liquid interface production, menempatkan kolam resin atau bahan cetak yang dilalui oleh 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 sistem proyeksi cahaya digital. Sebuah mekanisme khusus antara resin dan cahaya memungkinkan cahaya dan oksigen untuk menembus cairan resin tersebut. Next. Nah, di sini kita menjelaskan komposit. Nah, komposit adalah suatu material yang terbentuk dari kombinasi dua atau lebih material yang mempunyai sifat mekanik lebih kuat dari material pembentuknya. Komposit terdiri dari dua bagian, yaitu matriks sebagai pengikat atau pelindung komposit dan filler sebagai pengisi komposit. Nah, apa itu keuntungan komposit? Komposit masih memiliki beberapa keunggulan, antara lain mempunyai densitas yang relatif rendah sehingga lebih ringan, mempunyai kekakuan dan kekuatan spesifik yang tinggi, tahan terhadap beban fatigue atau beban lelah, dan tahan juga terhadap korosi. Nah, komposit ini terbuat dari apa? Material komposit pada umumnya banyak digunakan pada industri otomotif, dirgantara maupun perkapalan. Komponen penguat dari komposit secara umum berbahan dasar serat kaca, Kevlar, dan karbon. Sedangkan untuk matriksnya biasanya menggunakan resin epoksi. Next. Nah, jenis-jenis komposit yang pertama ada komposit partikel. Jenis yang pertama merupakan komposit partikel. Bahan ini berbentuk dari penguat serbuk maupun partikel yang dipakai untuk mengikat daya kokoh suatu material. Yang kedua ada komposit fiber. Ya, komposit fiber ini tersusun dari bahan serat. Serat ini kemudian menopang kekuatan komposit. Kekuatan dari komposit sangat ditentukan oleh jenis serat yang digunakan. Dan yang terakhir ada komposit struktural. Bahan penguatnya yaitu berbentuk lembaran. Next. Nah, di sini ada fase-fase, ada dua fase. Yang pertama fase matriks, tujuannya yaitu mentransfer tegangan ke fase terdispersi, melindungi fase terdispersi dari lingkungan. Jenis-jenisnya ada matriks logam, matriks keramik, matriks polimer. Nah, selanjutnya ada fase terdispersi. Tujuannya kinerja peningkatan. Jenisnya ada morfologi partikel, serat, dan struktural. Next. Nah, di sini ada kurva. Yang A, skema kurva tegangan-regangan untuk serat getas dan bahan matriks ulet, tegangan patah dan regangan untuk kedua bahan dicatat. Yang B, kurva tegangan-regangan skematis untuk komposit yang diperkuat serat sejajar yang terkena tegangan uniaksial ditetapkan dalam arah keselarasan. Kurva untuk bahan serat dan matriks yang ditampilkan di bagian A juga ditumpangkan. Next. Nah, di sini ada struktur dari komposit.
Nah, yang bagian kiri ini diperkuat partikel, ada besaran partikel dan juga penyebaran diperkuat. Kemudian ada diperkuat serat, ini ada dua bagian, kontinu atau selaras dan terputus-putus pendek. Nah, terputus-putus pendek ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sejajar dan yang kedua secara acak berorientasi. Nah, yang terakhir ada struktural. Struktural ini dibagi menjadi dua, laminasi dan juga sinus panel. Next. Nah, selanjutnya ada proses pembuatan komposit. Yang pertama ada pultrusion. Pultrusion adalah proses pembuatan komposit secara kontinu dengan bentuk penampang yang seragam. Next. Nah, selanjutnya ada filament winding. Filament winding ini adalah metode otomatis untuk membuat struktur komposit dengan menggulung filamen di bawah tegangan pada mandrel yang berputar atau pahat. Next. Nah, selanjutnya ada prek-prek serat karbon. Bahan yang terbuat dari benang, serat karbon, resin epoksi, kertas riris, dan lain-lain yang telah diproses dengan lapisan, pengepresan panas, pendinginan, pelapisan, dan penggulungan untuk teknologi komposit. Next. Nah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.